لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل وحببني إلى المسلمين واجعلنا لسان صدق إلى خير واجعلنا ورثة جنة. أما بعد جماعة المسلمين رحمة الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama-tama pasti saya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya pada kesempatan sore hari ini dan pada kesempatan ini untuk memanfaatkan sebagian waktu kita dan membagi di antara ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah sore ini kita akan mulai membahas petunjuk. Jadi kita akan membahas tentang fikih. Saya ambilkan satu buku judulnya I'lamul Anam Syarh Bulughul Maram min Ahaditsil Ahkam. I'lamul Anam artinya pemberitahuan, memberikan informasi, ilmu, pengetahuan kepada manusia dengan mensyarah kitab namanya Bulughul Maram. Ada satu kitab hadis, kumpulan hadis yang disusun berdasarkan bab fikih. Namanya kitab ini Bulughul Maram min Ahaditsil Ahkam. Sebagai mengatakan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bulughul Maram artinya mencapai suatu ilmu. Kitab ini aslinya ditulis Bulughul Maram, Bulughul Maram, kumpulan kitab hadis yang disusun berdasarkan bab fikih. Jadi mulai dari air, kemudian wudu, kemudian bersuci dan sebagainya, sampai pembahasan-pembahasan. Nah, penulisnya namanya Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, disebut dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Orang kenalnya Ibnu Hajar. Namanya Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Imam Ahmad Ibnu Hajar ini beliau mengumpulkan dari ribuan bahkan puluhan ribu hadis, kemudian dipilih-pilih hadis yang kira-kira kuat, yang kira-kira cocok, kemudian disusun berdasarkan bab fikih, bab pembahasan tentang hukum hakam ibadah dan muamalah. Ibadah kita kemarin sudah kita singgung di awalnya dengan sholat. Ibadah pertama orang Islam itu adalah sholat. Karena rukun Islam setelah syahadat sholat. Kalau syahadat ini kan bukan amalan fisik, tapi amalan hati dan lisan. Meyakini dalam hati, mengucapkan lisan. Nah, jadi amalan ibadah yang pertama setelahnya yaitu sholat. Untuk salat kita perlu bersuci. Kemudian media yang paling efektif untuk bersuci adalah air. Maka mau tidak mau kita harus membahas tentang air. Maka nanti ya pembahasannya memang begitu. Ya, tidak ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk tidak. Ada orang Jawa di sini. Ujuk-ujuk. Tiba-tiba langsung loncat ke pembahasan yang maka ada sistematika pembahasan ini. Nah, saya berikan satu buku ini karena tadi jadi buku ini hadis disusun berdasarkan pembahasan fikih. Nah, jadi Ibnu Hajar tadi ngumpulin hadis-hadisnya aja. Tapi kalau antum baca hadis-hadisnya aja kan bingung tuh. Walaupun baca terjemahannya. Kalau antum mau silakan cari kitab judulnya Bulughul Maram. Carilah yang terjemahan. Kemudian antum silakan baca. Pasti kadang-kadang bingung. Di hadis yang pertama membolehkan, hadis kedua nggak membolehkan. Nah gitu. Akhirnya kalau dibaca oleh orang biasa, ya bisa jadi bingung. Nanti akan kita temui. Sehingga ulama-ulama itu mensyarah, memberikan penjelasan. Banyak penjelasan buku untuk kitab Bulughul Maram ini. Karena Ibnu Hajar hanya mengumpulkan hadis-hadis. Sama kayak Sahih Bukhari, itu kan kumpulan hadis-hadis ini.
Kemudian Ibnu Hajar, penulis buku Bulughul Maram itu mensyarah namanya Fathul Bari, syarah kitab Imam Bukhari. Jadi hadis-hadis itu disyarah. Mulai dari perawinya siapa namanya, ya kan, hidupnya seperti apa, kemudian nanti pembahasan kosakatanya sampai nanti kesimpulan hukum. Quran, kalau Quran nanti penjelasannya, syarahnya namanya tafsir, ya kan? Karena kalau baca Quran terjemahannya saja bisa jadi sebagian bisa dipahami, sebagian pusing memahami. Ya kan? Antum buka buku tentang waris, waduh, Quran ya, surat Ali Imran ayat-ayat terakhir, surat An-Nisa ayat-ayat terakhir, pembahasan tentang waris, pasti pusing 7 keliling baca. Katanya kembali ke Quran, kembali ke Quran malah bikin pusing. Maka ulama mencoba untuk mensyarah, namanya tafsir. Maka Quran itu cuma 1 jilid. Kalau tafsirnya bisa 30 jilid, kan gitu. Bisa 10 jilid, 15 jilid, ada yang sampai 30 jilid, ada yang lebih dari itu. Nah, kitab hadis juga begitu. Kumpulan hadis kemudian disyarah. Ya istilahnya ya tafsirnya juga, tafsir hadis, tafsir Quran. Jadi hadis-hadis yang kira-kira susah untuk dipahami dijelaskan oleh ulama. Nah, kitab Bulughul Maram yang kumpulan hadis yang ditulis oleh Ibnu Hajar ini disyarah, dijelaskan oleh seorang ulama namanya Nuruddin Aiter. Beliau baru saja meninggal, kalau nggak salah di tahun 2 atau 3 tahun belakangan. Beliau ini ulama dari Suriah. Maka ulama kontemporer, ada ulama-ulama yang lama juga yang mensyarah atau menjelaskan kitab Bulughul Maram ini, tetapi ya, pembahasannya ya kadang-kadang karena pakai bahasa lama atau pakai masalah lama sehingga ya sebagian ini kesulitan. Kalau ini bukunya baru, jadi sebagian masalah mungkin lebih up to date. Nah, dikasih judul beliau I'lamul Anam Syarah Bulughul Maram. I'lamul Anam untuk mensyarah kitab Bulughul Maram. Penulisnya namanya Profesor Dr. Nuruddin Aiter, Ustadz atau Profesor Tafsir dan Ulumul Quran dan Hadis di Universitas, kalau nggak salah Universitas Islam Madinah. Kemudian beliau juga sempat kembali ke Suriah, dan beliau S1 sampai S3 di Mesir, S1 sampai S3 di Al-Azhar, kemudian ngajar di Madinah, kembali ke Suriah dan meninggal di Suriah. Oke, itu ya pengalaman saya. Nah, yang mudah-mudahan nanti kita bahas sedikit. Ya paling enggak ada yang bisa kita dapatkan ya. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan silakan kita bisa diskusi. Oke, pembahasan pertama tentang tohar, bersuci. Bersuci itu apa? Suci lawannya kotor. Kalau lawan kotor ini bersih apa suci? Suci lawan kotor. Kalau bersih lawan kotor juga, najis. Suci lawannya najis, kalau bersih lawannya kotor. Antum kalau wudu pakai niat, niat ya? Niatnya gimana di sini? Api. Oke. Gimana? Siapa nih? Ali. Aldi, oh ya Aldi. Gimana nih? Bunyi niat wudu. Ya, jadi ketika kamu wudu ini membersihkan najis apa membersihkan yang lain? Ada nggak kalimat najisnya? Nggak kan? Hadas. Nah sekarang apa bedanya? Kalau suci lawannya najis, kalau hadas lawannya hadis. Hadis lawannya. Nah di situ maka jadi suatu kalimat atau kata yang sering kita ucap kadang-kadang untuk mendefinisikan itu kita nggak tahu. Bersuci, apa sih definisi bersuci? Nah, perlu definisi. Dalam ilmu fikih ya harus didefinisikan karena untuk memberikan batasan-batasan. Maka diistilahkan dalam bahasa Arab bersuci disebut taharah. Ya. Secara bahasa taharatnya suci atau bersih. Kemudian dalam istilah fikih disebut sebagai izalatun najas wa raf'ul hadath. Menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Nah,
Jadi bersuci itu bukan hanya menghilangkan najis, tapi juga mengangkat hadas. Apa bedanya hadas dengan najis? Najis itu benda. Kalau hadas itu keadaan. Saya kasih contoh. Saya buang air kecil. Saya kencing. Maka air kencing saya itu najis. Saya keadaannya jadi hadas. Jadi keadaan saya ini hadas. Airnya, air kencingnya namanya najis. Ada yang beda lagi. Contohnya ya. Ini kalau kita pembahasan fikih kadang-kadang agak vulgar. Mimpi basah. Apa yang dikeluarkan? Air mani atau sperma. Air mani itu najis nggak? Siapa yang bilang? Kompak banget. Air mani nggak najis. Ya kan? Nggak najis. Tapi orang yang mengeluarkan air mani keadaannya hadas, tetap hadas. Ya, jadi keadaan hadas itu tidak harus yang dikeluarkan najis. Antum mohon maaf kentut, ya kan? Yang antum keluarin apa? Angin. Najis nggak angin? Ada bendanya ada. Ya kan? Coba sekali-kali dipegang gitu. Ada bendanya, najis nggak? Nggak. Tapi keadaan antum hadas, ya. Jadi hadas itu keadaan diri, najis itu satu benda. Nah, bersuci itu kita membersihkan. Kalau najis kita bersihkan, kalau hadas kita angkat. Maksudnya kita angkat itu ya kita ubah keadaan kita. Maka dari sini bersuci ini berarti tadi dua bagiannya, menghilangkan najis, kemudian mengangkat hadas. Cara menghilangkan najis berarti membersihkan atau menghilangkan bendanya, kemudian menghilangkan juga bau dan rasanya. Kalau ada air kencing atau tangan kita, mohon maaf, terkena kotoran, ya, maka cara membersihkannya kita hilangkan benda itu. Nah, kita juga berusaha untuk menghilangkan baunya. Rasanya gimana? Ya nggak usah dirasakan. Kita usahakan ya. Tapi memang harus ada rasanya. Kalau kayak air, kalau air seumpamanya untuk memastikan bahwasanya air itu sudah bersih, maka tadi airnya sudah ada. Seumpamanya air tercampur dengan air kencing, ya kan? Mungkin dia asin-asin begitu. Nah, kalau dia masih keras itu berarti masih ada najisnya, kan seperti itu. Atau seumpamanya kita kena apa, ya, kemudian kita sempat terjilat, kemudian terasa ada masih asin atau masih rasa air kencing atau kotoran, maka berarti masih ada najis. Maka caranya menghilangkan bendanya, kemudian tadi rasa dan baunya. Baunya juga begitu. Nah, mohon maaf, kita ini kadang-kadang kalau semuanya antum buang air besar, kemudian cebok lah istilahnya ya kan, maka pastikan tangan yang antum gunakan untuk membersihkan najis itu dicium dulu. Ya kan, kadang-kadang kita buru-buru aja dalam semua. Dicium dulu. Kalau memungkinkan untuk dihilangkan, hilangkan baunya. Maka kalau bisa, toilet, kamar mandi, terutama di masjid-masjid, harus ada sabunnya. Karena kalau hanya bendanya yang hilang, sementara masih ada baunya, berarti belum sempurna hilang najisnya. Bisa jadi sebagian orang itu sholat masih membawa najis, karena masih ada bau. Ya kan? Kita kan kadang-kadang nggak perhatian yang seperti itu. Ya. Kayak dihilangkan. Kalau nggak memungkinkan sama sekali, dimaafkan. Tidak mungkin. Contoh yang lain, darah, ya. Celana kita kena darah, ya. Celana putih kena darah, merah. Usahakan itu dihilangkan, hilangkan bendanya. Kan? Tapi kan masih ada warnanya. Dengan ada warna kan berarti benda itu masih ada sedikit. Nah, kalau memang udah nggak bisa dihilangkan sama sekali, ya nggak apa-apa, dimaafkan. Tapi ada usaha untuk menghilangkan. Jadi bersuci, menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Maka ketika orang berwudu, itu yang dilakukan adalah mengangkat hadas. Nah, bagaimana dengan najisnya? Najis dibersihin dulu. Antum kalau wudu masih ada najis, maka wudu tetap sah. Cuma najis dihilangkan. Contoh, anggota badan yang harus dibasuh ketika wudu apa? Yang wajib. Pertama muka,
kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian kaki. Ya, sebagian memasukkan telinga dengan kepala sekali berfungsi. Seumpamanya nih, kemudian di mana? Ya di lengan saya atau di mana? Kena kotoran. Kotoran apalah? Anggaplah kotoran ayam sebenarnya. Ya kan? Saya wudu, tetapi ternyata masih ada kotoran yang belum terbersihkan di badan saya. Wudu saya sah? Sah. Wudunya sah. Terus gimana, kan masih ada najis, Pak? Najis dibersihkan aja. Jadi antum hilangkan aja najisnya. Caranya Pak? Ya udah dihilangin, dicuci, selesai. Untuk kita sholat, kita harus suci. Suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas, keadaan kita harus nggak hadas. Suci dari najis, ya berarti pakaian, tempat, kemudian badan kita jangan ada najis. Kan begitu. Nah ini dua perkara yang beda. Kalau seumpamanya saya sholat, hadas sudah terangkat, sudah wudu, tapi masih membawa najis, kira-kira sholat saya sah apa tidak? Saya sudah wudu dengan sempurna, hadas saya sudah terangkat, tapi ternyata tanpa saya sadari ada semuanya, ya, kotoran ayam nempel di baju saya. Kemudian saya sholat, kira-kira sah ada sholat saya? Tidak sah. Tidak sah. Karena ada najis. Kan tadi ya. Jadi untuk sah sholat itu harus bersih dari najis dan hadas. Saya pakaian nggak ada kotoran, nggak ada najis sama sekali pakaian saya. Tapi saya tadi habis kencing, sudah saya bersihkan, kemaluan sudah dibersihkan, tapi saya nggak wudu. Gitu. Tapi nggak ada najis di pakaian saya, nggak ada najis, kan? Kemudian di kemaluan sudah saya bersihkan najisnya itu. Kemudian saya sholat. Kira-kira sah tak sholatnya? Tidak. Apa masalahnya? Masih ada hadas. Jadi kalau nggak ada hadas tapi ada najis, tidak sah. Kalau nggak ada najis tapi masih ada hadas, tidak sah. Maka dua-duanya harus jadi bersih dari hadas dan najis. Cara membersihkan hadas dengan wudu. Untuk hadas kecil, untuk hadas besar harus mandi, ya. Kalau nggak ada air diganti dengan tayamum. Itu membersihkan apa? Hadas. Cara membersihkan najis, dibersihkan bendanya. Dibersihkan bendanya. Normalnya atau idealnya sebelum kita wudu, kita bersihkan najis di badan kita. Kemudian kita wudu. Jadi najis terbersihkan, hadas terangkat. Tapi ketika kita membersihkan hadas dalam keadaan tubuh kita masih ada najis, maka hadas kita sudah terangkat. Cuman kita untuk sholat belum bisa karena masih ada najis kan gitu. Tapi beda kablingan gitu, ya beda kablingan. Artinya ketika orang itu sudah sempurna wudunya, kemudian masih ada najis di badannya, ya dia sudah suci, keadaannya itu suci. Cuman masih membawa najis benda. Kita nggak boleh sholat karena masih ada yang kurang syarat. Nah sekarang begini, kalau seumpamanya antum dalam keadaan punya wudu, ini kan habis sholat ya, masih ada wudu. Kemudian antum kedapatan atau kena najis, apa yang antum lakukan? Antum wudu ya kan, habis wudu di sini, kemudian mau masuk masjid, nginjak tai kucing gitu. Nginjak kotoran kucing mau masuk. Dibersihkan atau wudu lagi? Perlu wudu lagi tak? Orang kayaknya malas nggak mau wudu lagi deh. Nggak mau wudu lagi Pak. Ngantri lagi. Kira-kira perlu wudu lagi apa tak? Ya, tadi beda kaplingan. Beda kaplingan. Ini kaplingannya najis. Antum mau wudu lagi, ya enggak apa ya, enggak efek. Karena wudu itu mengangkat hadas, bukan membersihkan najis.
wudu antum ini dengan kena najis batal nggak? Tidak. Antum punya wudu kemudian kesentuh najis, batal nggak wudu antum? Nggak. Nggak batal. Jadi cuma kena najis, ya udah bersih najisnya. Apa sih yang membatalkan wudu? Ya, keluarnya sesuatu dari dua kemaluan, depan maupun belakang. Ya kan, dari dua lubang kita. Apapun itu. Ya. Bisa tadi ya, air kencing, air mani, atau darah, atau kentut, atau ya apa? Kotoran. Ya kan? Pokoknya keluar apapun dari kedua lubang itu, maka dia batal wudunya. Yang keluar itu bisa jadi najis, bisa jadi tidak najis. Saya kasih contoh seumpamanya, ya kan? Yang keluar air mani, ya kan? Yang keluar air mani, yang antum lakukan apa? Mandi kan? Kan? Mandi besar. Ya kan? Nah, itu caranya, cara untuk mengangkatnya. Najisnya air mani itu nggak najis, tapi perlu dibersihkan nggak? Kenapa perlu? Karena mandi wajib itu harus membasahi semua anggota tubuh. Oke? Jadi sebenarnya itu nggak harus dibersihkan air mani. Kenapa? Karena nggak najis. Air mani itu nggak najis. Jadi nggak perlu dibersihkan. Tapi kenapa ketika kita membersihkan ketika mandi? Karena harus tersentuh air, ya kan? Kalau antum nggak bersihkan, kan gimana? Nah, kasus yang lain dengan kentut. Kentut najis apa tidak? Ketika antum kentut kan berarti hadas, ya kan? Nah, ketika antum mau wudu, mohon maaf, kira-kira lubang belakang ini dibersihkan enggak? Kenapa enggak? Karena bukan najis, aduh ya. Jadi sebenarnya air mani itu juga enggak harus dibersihkan. Tapi karena kita harus mandi besar, yang semua anggota tubuh harus dibasahi, sehingga harus dibersihkan. Tapi air mandinya tidak najis. Kalau air kencing dia najis, maka harus dibersihkan. Dibersihkan dulu air kencingnya, kemudian wudu, yang itu idealnya. Tapi kalau kentut, kenapa kentut nggak dibersihkan? Antum kentut kan nggak perlu, nggak perlu dicebok gitu. Kenapa? Karena nggak najis. Jadi antum tuh nggak ada najis, sehingga yang dilakukan apa? Hanya ngangkat hadas. Sehingga kalau kentut wudu lagi. Nggak perlu dibersihkan bagian belakang kita karena nggak najis. Nah gitu ya. Kalau air kencing dia harus dibersihkan. Kenapa? Karena itu najis. Jadi kalaupun antum wudu tanpa, ya kan, tanpa membersihkan air kencing, wudunya sah. Tapi antum untuk sholat, antum tidak sah karena masih membawa najis. Oke ya? Ya ini perbedaan antara. Nah, yang membatalkan wudu tadi yang pertama keluarnya sesuatu dari kedua lubang depan. Yang kedua, tidur terlentang. Ya, tidur nyenyak dengan terlentang. Tidur nyenyak dengan terlentang. Kalau tidur tapi masih duduk, ini nggak batal wudu. Dan ini kebanyakan ketika Jumatan. Kalau dianggap batal, susah benar. Waduh, pas imam lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani. Waduh, baru. Akhirnya ngantri itu di kamar mandi ya. Maka selamat terus itu. Tapi kalau semuanya udah baring cepat, ya kan? Ya udah. Maka berarti nah. Sebenarnya ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan bahwasanya selama dia duduk enggak apa-apa. Karena apa? Karena duduk itu menahan kentut. Kemungkinan besar orang kalau duduk dalam keadaan seperti ini nggak akan keluar dari lubang belakang. Jadi walaupun orang itu tidur, yang akan keluar, gitu kan? Jadi walaupun senyenyak apapun, kemungkinan tidak keluar. Ulama yang kedua mengatakan kalau nyenyak dia harus wudu. Dia dianggap batal. Karena apa? Karena sudah kehilangan akal. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, pokoknya kalau duduk senyenyak apapun untuk tidur sampai dengkur-dengkur namanya. Itu udah gak batal. Karena apa tadi ya? Karena duduk menahan kentut. Yang ditakutkan dari apa namanya? Dari tidur itu kan orang kentut nggak kerasa, gitu ya. Kentut nggak sadar. Gitu.
Sehingga sebenarnya dia sudah hadas, tapi nggak ngerasa dia hadas. Tapi kalau orang duduk tertahan dia. Jadi untuk kentut itu kemungkinan tidak. Sehingga senyenyak apapun orang itu kalau tidur dalam keadaan duduk, dianggap belum nyenyak. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam mazhab Abu Hanifah itu dikatakan maksudnya kalau orang itu tidurnya nyenyak, walaupun dia dalam keadaan duduk, ya dia dianggap sudah batal. Dia sudah dianggap batal wudu. Nah, kalau pakai mazhab Abu Hanifah, berarti yang Jumatan gimana? Kira-kira dianggap nyenyak apa dah? Tegak-tegak. Tapi saya rasa sih nggak ada yang nyenyak. Karena ketika Allahumma gfir itu bangun. Berarti kan nggak nyenyak. Jadi antum tuh masih dengar khotib sebenarnya, ya kan? Cuman kalau dengar ayat-ayat hadis tuh sengaja aja. Tapi kalau udah dengar Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, itu kan langsung melek. Amin. Amin. Kalau amin tuh melek, berarti kan sebenarnya telinga kita ini masih dengar. Kalau nyenyak beneran, nah, orang imam sudah Allahu Akbar, dia masih kayak gini, berarti itu harus duduk lagi. Kalau ada Bapak Hanifah ya, dia harus duduk lagi. Karena berarti dia gak dengar sama sekali. Jadi yang pertama mengatakan selama duduk, ya ini. Yang kedua mengatakan ya kalau dia sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau orang itu tidur telentang walaupun nggak nyenyak, dia dianggap batal wudunya. Kenapa? Karena tadi potensi untuk keluar angin itu besar, karena nggak tertahan, ya kan? Apalagi kalau tidurnya tengkurap, ada, itu kan langsung ke atas, ya kan? Kalau tidurnya telentang, ya mungkin masih ketahan dikit. Tapi kalau tidurnya tengkurap, mereka bagian belakangnya ke atas. Itu sehingga tadi ya. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah, kalau telentang orang tapi tidurnya nggak nyenyak, ya enggak. Ya kan? Maka tadi saya sampaikan untuk mengumpulkan dua pendapat ini, tidur nyenyak daripada telentang. Itu berarti disepakati ya. Maka kalau nyenyak tapi dalam keadaan duduk, maka sebagian ulama mengatakan belum. Kalau terlentang tapi nggak nyenyak, sebagian mengatakan belum. Tapi kalau tidur terlentang kemudian nyenyak, hatinya sudah benar-benar tidak sadar, maka di situ. Yang ketiga, bagi sebagian pendapat bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Yang bukan mahram ini mahram abadi. Siapa sih mahram abadi ini? Bapak, ibu, kemudian anak, ya kan? Kemudian bibi. Bibi atau paman, kebalikannya bibi atau ponakan, ya kan? Bila bibi paman atau ponakan. Artinya kalau saya berarti ponakan saya ini mahram saya. Kalau saya ke bibi atau paman saya juga, itu namanya mahram apa ya? Mahram yang memang mahram. Maka dengan bapak dengan ibu, ya salam. Suami istri mahram atau enggak? Suami istri itu enggak mahram, karena mahram itu yang dilarang menikah. Ya kalau suami istri kan boleh menikah, gimana? Enggak. Tapi ketika dia menjadi suami istri, ada hukum yang membolehkan untuk bersentuhan, berkumpul, melihat aurat. Itu dibolehkan. Nah, gitu. Tapi kemahraman itu tidak kena gitu. Jadi suami istri itu bukan mahram. Tapi kalau boleh bersentuhan, ya boleh bersentuhan karena suami istri, bukan karena mahram. Kan dibolehkan bersentuhan itu bukan hanya karena mahram, karena suami istri, ya kan? Karena kerjaan sebenarnya dokter harus ngobatin pasien. Gimana? Masa kayak cuci, sekarang kan ada cuci motor tanpa sentuh, ya kan? Nanti dokter ngobatin tanpa sentuh. Jadi ada keadaan-keadaan yang boleh bersentuhan atau boleh melihat sebagian aurat, keadaan-keadaan tertentu. Tapi keadaan ini tidak pasti. Kalau yang pasti dari mahram saja. Ya kayak dokter, apalagi dokter kandungan semua. Yang memang dia dokter operasi, ya kan? Ya gimana mau ngoperasi? Gak disentuh, ya kan? Ya pasti disentuh, dijekat. Ya lain seperti itu. Jadi suami istri bukan mahram. Sehingga kalau yang berpendapat bersentuhan, ya beda apa tadi? Beda apa namanya? Bukan beda kelamin, beda apa? Beda jenis ya, beda jenis. Beda jenis. Apa namanya sih? Laki-laki dengan perempuan namanya apa? Oh, jenis. Jenis kelamin. Bukan bahasa lain apa? Gender. Oh, bukan. Beda. Apa sih tadi kesebut pertama? Lawan jenis. Lawan jenis. Nah, lawan jenis. Jadi
bersentuhan lawan jenis, nah lebih sopan. Kalau jenis kelamin nih kayaknya. Jadi agak vulgar. Bersentuhan lawan jenis, ya kan? Nah, bagi yang beranggapan bahwasanya bersentuhan lawan jenis itu membatalkan wudu, maka untuk suami istri juga batal wudu kalau sentuhan. Ya kan? Caranya gimana? Jangan nyentuh. Kalau salaman gimana? Ya kasih pelapis. Pakai mukena salaman. Kalau mau nyium kening, ya tutupin dengan mukena bercium, ya kan? Jadi bukan nyium mukena jadinya. Kan gitu. Masa habis sholat nggak salaman gitu nih? Tapi nanti batal habis itu. Ya, kalau itu berpendapat batal, ya tadi dia seperti dengan itu. Ya pakai mukena, kan ketutupan dengan kain nggak apa-apa. Tapi yang beranggapan tidak membatalkan wudu, ya sudah. Ya, mau antum salaman, mau antum cium kening dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Cuman ada perbedaan pendapat. Nah, sebagian yang mengatakan dia batal, sebagian mengatakan nggak batal. Semua ada dalilnya. Kemudian sudah berapa tadi? 3 ya. Yang keempat murtad. Jadi semuanya orang punya habis sholat kayak gini, kemudian dia murtad. Kemudian nanti sebelum maghrib masuk Islam lagi. Ini kan ilmu fikih itu kadang-kadang yang tadi iftiradi namanya. Iftiradi itu perkara yang mungkin ya hampir tidak terjadi, tapi ada kemungkinan terjadi, ya kan? Seumpamanya ada orang ini dirayu sama kristenisasi, kan? Akhirnya dia, murtad aja lah. Ternyata pas pulang ketemu sama ustadz, diceramahin lagi, masuk Islam lagi. Semuanya kan? Kan bisa jadi ini. Nggak mustahil, sesuatu yang bukan mustahil. Walaupun kemungkinan terjadinya kecil. Nah, dalam ilmu fikih itu kadang-kadang yang kayak gini udah dibahas. Nah, murtad itu membatalkan. Artinya kalau semuanya orang habis asar seperti ini kan belum batal kan? Dia murtad. Sebelum maghrib, kemudian masuk Islam lagi. Ya, kan? Diceramain tadi, diceramain ustaz, akhirnya masuk Islam lagi. Wah, aku mau sholat, belum ketut kan kemarin tadi. Ya, tetap harus sholat lagi. Ya, karena orang murtad dianggap dia sudah najis, sudah hadas. Maka dia harus wudu lagi. Ya. Sebagian lagi menambahkan dengan hilangnya akal. Hilangnya akal itu tadi ya, tidur, nyenyak, jangan hilang akal. Atau orang yang gila. Ya gila kemudian nanti waras lagi kan. Ya kan ada sebagian orang yang mohon maaf kadang-kadang sakitnya itu kambuhan ya kan. Ada orang yang kena ayam atau epilepsi gitu. Jadi kadang-kadang itu dia kambuh berapa jam gitu kan. Dia ngurusnya nggak jelas ngomong gitu. Nggak sadar dia. Terus habis itu nanti sadar, sadar. Nah berarti dia sudah batal. Maka dia harus dulu. Jadi setidaknya ada 5 ya. Yang pertama tadi keluar dari 2 kemaluan. Kemudian yang kedua tidur ya, tidur nyenyak dengan terlentang. Kemudian yang ketiga bersentuhan lawan jenis yang bukan mahram. Kemudian yang keempat apa tadi? Murtad ya murtad. Yang kelima gila, ya kan? Bukan pura-pura gila ya. Banyak pura-pura gila. Habis nusuk ustaz kemudian pura-pura gila. Jadi banyak itu. Yang habis nusuk ustaz jadinya gila. Nah, di sini kan tidak ada kena najis gitu. Artinya bukan terkena najis batal wudu. Enggak. Pakai kena najis itu enggak perlu wudu lagi. Antum bersihkan aja najisnya. Gitu ya. Banyak orang yang salah kaprah di sini. Ketika kena najis, wudu lagi nih. Kenapa najis? Tidak harus. Antum bersihkan aja wudu. Karena apa? Karena apa namanya? Wudunya belum batal. Jadi belum habis. Nah, untuk sholat harus dibersihkan najisnya. Dan sholat harus bersih dari najis dan hadas. Oke. Nah, bersuci tadi definisinya adalah membersihkan najis dan mengangkat hadas. Wayang kuatong kosimul qismain dibagi menjadi 2, membersihkan secara fisik dari yang zahir. Ya tadi ya, membersihkan dari najis seperti air kencing, darah, muntah. Darah itu juga najis. Ya, maka kalau antum ada luka, ya dibersihkan. Kalau memang nggak bisa ini sama sekali nggak apa-apa. Kalau lukanya itu kecil, itu juga dimaafkan. Dalam Islam ini sesuatu yang kecil dimaafkan, karena nggak mau memberatkan. Tapi kalau sumur yang ngalir darah itu, maka ya di step di ini, diplaster dulu, ya kan? Untuk sholat, karena tadi ada najisnya. Tapi kalau kecil kayak jerawat meletus sedikit, ya nggak apa-apa. Diusap aja sama apa gitu ya. Tapi kalau mau bersih dibersihin dulu. Dihilangkan najis, nggak harus wudu. Muntah itu juga najis.
Nah, kemudian membersihkan najis secara hukmiyah, ya, yang batin, jadi yang zahir, yang batin. Ya, contohnya ya tadi ya, hadas itu. Wasilatul taharah biqismaiha dan wasilah atau cara atau media untuk bersuci bagi keduanya tadi, bagi wudu atau mandi atau membersihkan najis adalah dengan air. Ayatnya apa? Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit itu air yang suci. Nah, ini tentang definisi bersuci. Nah, nanti apa saja air yang boleh kita gunakan untuk bersuci? Ada masalah. Apakah semua air boleh kita gunakan untuk bersuci? Nah, tidak kan? Berarti kan ada macam-macam. Kira-kira air embun itu boleh nggak dipakai untuk bersuci? Kemudian air kolong, kira-kira boleh nggak Pak? Air kolong bekas 5 boleh nggak untuk bersuci? Air kelapa boleh nggak untuk kalian? Air mata, jadi tampung dulu sebentar. Itu baru dulu. Oke ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan untuk pembahasan yang lain. Kalau ada pertanyaan, silakan Pak. Untuk yang kalau bisa muka itu membatalkan. Muntah tidak membatalkan wudu, tapi dia hanya najis. Okay? Berarti dia najis, sama seperti mengeluarkan darahnya. Jadi tapi kalau darah itu mohon maaf keluar dari dua kemaluan tadi, berarti batal. Tapi kalau darah hanya keluar, semuanya ya kita punya wudu, kemudian yang motong apa, dari mesin, kemudian kegores ke darah, maka dibersihkan aja darah. Wudu tidak batal. Oh iya, sorry, satu lagi tadi ya, ada cerita tambahan lagi. Memegang kemaluan. Ini juga diperselisihkan ulama. Sama seperti tidur tadi, terus sama seperti bersentuhan dengan lawan jenis. Memegang kemaluan juga bagian dari diperselisihkan. Sebagian mengatakan membatalkan wudu, sebagian mengatakan. Nah, memegang kemaluan, kalau megang itu dengan apa? Dengan tangan. Tangan dalam apa tangan luar? Ya. Kalau tangan luar, ini apa namanya? Tersentuh. Nah, kira-kira tersentuh itu membatalkan enggak? Nah, maka dalam mazhab Syafi'i setahu saya, itu yang disebut dengan membatalkan wudu itu karena memegang. Memegang itu berarti bagian dalam. Jadi kalau kesentuh bagian luar enggak? Ya kan? Jadi kalau kesentuhnya bagian dalam, berarti dia kayak mau. Kalau kesentuh bagian luar itu kan ya bukan memegang, terpegang mungkin kan. Atau tersentuh lah. Tapi kalau sengaja memegang. Nah, itu ya. Jadi bagi yang mengatakan batal itu pun dibedakan antara bagian tangan luar dengan bagian tangan dalam. Ini dikatakan bagian tangan, kalau terkena bagian tangan dalam itulah yang membatalkan. Kalau luar, bagi yang mengatakan tidak batal, dia mau tersentuh bagaimanapun, dipegang pun tidak. Nah, dalilnya itu memang ada, sama-sama ada. Pembahasannya nanti mungkin. Ya, batasan aurat laki-laki itu sebenarnya antara pusar dan lutut. Antara ya. Maka pusar masuk bagian dari ini apa enggak? Masuk bagian dari aurat apa enggak? Enggak, karena antara dua tiang, berarti tiang enggak masuk. Kalau dari pusar sampai lutut, berarti pusar masuk lutut. Ya, cuma pendapat yang lebih dikuatkan oleh banyak ulama itu antara pusar dan, bahkan dalam mazhab Maliki, mohon maaf, dalam mazhab Maliki itu aurat laki-laki itu hanya dua kemaluan, dua lubang. Jadi paha ini nggak masuk. Karena Rasulullah mengatakan antara lutut dan pusar. Nah, antaranya itu mana? Kata mazhab Imam Malik ya dua lubang itu. Kalau paha. Tapi kan kita nggak usah terlalu ekstrim gitu ya kan. Kita ya normal aja. Tetapi kalau mau ditutupi lebih baik. Artinya kalau antum menutupi lutut, menutupi pusar kan lebih baik. Kalau hanya sekedar untuk menutupi aurat, kan antum kemana-mana pakai celana boxer kan nggak dosa kan? Ya kan nggak dosa, nggak ngumbar aurat ya. Pakai celana boxer besar gitu ya. Ya kan? Kayak Jojon gitu lah, angkat dikit. Kemana-mana pakai itu, nggak apa-apa kan nggak ngumbar aurat. Tapi kan jadinya bener ya kan?
Maka kalau antum melihat pemain bola kelihatan lututnya, itu nggak usah dipermasalahkan. Biasanya nggak terlalu dipermasalahkan. Karena bagi sebagian ulama tadi, lutut bukan bagian dari aurat. Sehingga kelihatan lutut itu belum mengubah aurat. Makanya di Arab Saudi, di Mesir, di negara-negara Arab itu kan, ya pemain bolanya juga tetap pakai segitu lah. Kelihatan nggak lututnya? Ya kelihatan segitu. Tapi kan banyak ulama kok nggak ada yang nyalahin ulama. Oh ternyata kita yang salah. Karena memang lutut bukan bagian dari. Jadi antara lutut dan pusat. Nah cuman kalau memang dalam keadaan tertentu lebih baik ditutupi. Nah orang main bola bukan seperti itu. Dia kelihatan lututnya belum mengumbar aurat. Karena itu bukan bagian dari antara. Nah kalau dalam madzhab Maliki tadi malah cuma itu. Jadi kalau antum mohon maaf pakai celana dalam itu sudah nutup aurat. Karena dua lubang itu sudah tutup gitu. Itu aja katanya. Karena antaranya itu mana? Ya kan? Saya kan berada di antara, tapi kan nggak nempel ini dengan ini ya kan? Saya ini ada di antaranya kan? Di antara dua dinding. Tapi kan saya nggak nempel ini. Kemaluan dua kita ini kan di antara pusar dan Rasul mengatakan bahwasanya aurat laki-laki itu antara pusar dan. Nah antaranya itu mana? Ya udah dua lubang itu aja, itu kan antara itu. Paham? Gak masuk. Nah, gitu. Jadi disebutkan umum, tapi maksudnya khusus. Saya ini di antara dinding. Tapi kan saya tidak segede ini, tidak segede dari nempel situ sampai sini. Karena itu cuma sini. Berarti ini kan bukan saya. Ini. Tisu ini bukan saya, ini buku juga bukan saya. Saya cuma di sini ini. Tapi kan disebut saya ini antara dua dinding. Aurat itu antara apa yang antara itu? Nah, bagi yang mayoritas ulama tadi ya, antara itu berarti ya paha ini atasnya lutut sampai bawahnya lutut. Sama tadi Imam Malik tadi ya cuma dua lutut. Maka itu ya. Jadi kalau kita melihat orang pemain bola pakai celana seperti itu ya tidak usah terlalu dipermasalahkan. Tapi kalau perempuan main bola kayak gitu ya bermasalah kan? Pasti bermasalah. Ada yang lain? Ya silakan. Untuk syarat membersihkan pakaian terkena najis itu apakah digosok aja atau harus air mengalir? Karena kan apa kita keadaannya itu harus suci juga atau pakaian kita itu harus suci juga? Karena bersih sama suci itu sama nggak? Ya, suci keadaan kita ya. Kalau bersih tadi berarti dari najis. Nah untuk membersihkan yang penting pertama airnya itu suci. Airnya harus bersih. Nah nanti akan kita sampaikan air apa saja yang boleh dulu untuk bersuci ya. Bersuci berarti untuk mengangkat najis dan mengangkat hadas dan membersihkan najis. Nah cara menghilangkannya tadi bendanya hilang, kemudian baunya hilang, kemudian rasanya hilang. Apakah harus dengan air mengalir? Ya tidak harus. Tetapi untuk lebih maksimal ya. Nah ketika bendanya sudah nggak ada, tapi masih basah, apakah sudah dianggap suci atau bersih? Pakaian kita ya, semuanya pakaian saya ini kena kotoran kecil. Kemudian udah saya bersih, tapi kan masih basah. Kira-kira sudah diboleh digunakan untuk sholat belum? Dalam keadaan masih basah. Sudah boleh. Yang penting sudah hilang, ya kan? Nah, sebagian mengatakan harus air mengalir itu supaya najisnya itu kebawa oleh aliran air. Karena kalau hanya dicukup kayak gini, berarti kan ya najisnya masih di situ-situ aja kan? Najisnya masih di situ-situ aja. Ya kan? Tapi kalau semuanya kita peres, kemudian kita ya, ini dengan air ya kita itu. Jadi yang penting kita pastikan benda itu hilang, kemudian baunya hilang, rasanya juga. Nah, kalau rasanya memang nggak susah juga, mengecek kan? Tapi biasanya kalau air begitu. Jadi untuk mengetahui air ini suci apa tidak, kan orang kalau wudhu kemudian airnya itu asin-asin, berarti kemungkinan ada bangkai. Ya? Ternyata air itu ada bangkai. Dan ketika kita kumur ternyata masih asin, berarti masih ada bangkai, masih najis. Akan seperti itu maksudnya. Jadi ulama mengatakan harus hilang rasa bangkai itu untuk itu. Jadi kalau seumpamanya sudah dibersihkan bangkainya, antum wudhu kok masih asin ini, ya kan? Udah nggak ada baunya, udah nggak ada bangkainya, masih asin. Nah berarti air ini sebenarnya masih najis. Nah gitu ya. Wah, gitu Pak. Oke.
Oke, saya rasa cukup ya untuk kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu terus ada kesehatan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini yang bisa kita baca hari ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.